guncangan geopolitik yang berkepanjangan, Bank Dunia mengingatkan 2025, bahwa laju untuk pertumbuhan global yang 2026 relatif kurang stabil lebih 5, tidak serta-merta berarti atau aman sedikit di bagi atas seluruh 5, negara. 5 sampai 5,2, Dalam pada laporan era Global Economic atau Trust masa pada chaotic. Kalau hari ini kamu merasa uangmu makin cepat habis, merasa masa depan makin sulit ditebak, dan mulai bertanya, sebenarnya dunia ini sedang menuju kemana? Tenang, kamu tidak sendirian. Tahun 2026 diprediksi bukan tahun yang tenang, bukan tahun penuh kepastian, bukan tahun di mana ekonomi dunia benar-benar pulih. Dan yang menarik, 54% masyarakat Indonesia percaya bahwa kita akan mengalami resesi. Artinya, ketakutan itu bukan cuma di berita, tapi sudah hidup di pikiran banyak orang. Di video ini, kita akan membahas apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan ekonomi dunia, kenapa rasa cemas itu wajar, dan yang paling penting, bagaimana cara bersikap dan mengelola keuangan dengan waras, memakai sudut pandang stoicisme. Tonton sampai akhir, karena bagian terakhir mungkin akan mengubah caramu memandang krisis. Namun di balik angka agregat tersebut, Menurut berbagai laporan ekonomi internasional, termasuk CNBC Indonesia, ekonomi global di 2026 masih rapuh. Amerika Serikat bergantung besar pada teknologi dan AI. Jika gelembung ini pecah, dampaknya bisa ke seluruh dunia. Eropa tumbuh lambat, masih dibebani utang dan perang yang belum benar-benar selesai. Cina masih bergulat dengan krisis properti dan terlalu mengandalkan ekspor di saat konsumsi dalam negerinya lemah. Rusia mulai kelelahan oleh perang dan sanksi. Singkatnya, dunia seperti orang sakit yang belum sembuh, tapi dipaksa tetap bekerja. Dan ketika ekonomi global batuk, negara berkembang biasanya ikut demam. Survei dari Ipsos, sebuah lembaga riset opini publik internasional yang melakukan survei di puluhan negara, termasuk Indonesia, menunjukkan sesuatu yang cukup mencemaskan. Sebanyak 54% masyarakat Indonesia yakin bahwa resesi ekonomi akan datang. Sementara hanya 35% yang masih optimis bahwa Indonesia bisa terhindar dari resesi. Ini bukan angka kecil. Ini adalah cerminan kecemasan kolektif. Banyak orang bukan takut karena tidak mau usaha. Mereka takut karena tiap bulan bekerja, tapi uangnya cepat habis. Harga kebutuhan naik, sementara gaji segitu-segitu saja. Menabung pun rasanya rapuh. Sedikit saja kejadian, langsung terkuras. Dan akhirnya, orang takut bukan pada hari ini, tapi pada masa depan yang tidak jelas bentuknya. Bahkan indeks optimisme ekonomi Indonesia berada di angka 5,16 dari 10. Artinya, kita tidak panik, tapi juga tidak tenang. Dan disinilah stoicisme mulai relevan. Filosofi stoicisme mengajarkan satu hal yang sangat sederhana. Jangan habiskan energi untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Marcus Aurelius hidup di masa yang jauh dari kata nyaman. Zamannya penuh perang, wabah penyakit, dan kondisi politik yang tidak menentu. Mirip dengan dunia yang kita hadapi hari ini. Namun ia menulis sesuatu yang menenangkan. Jangan terlalu cemas memikirkan masa depan. Ketika hari itu datang, kamu akan menghadapinya dengan akal sehat yang sama seperti hari ini. Masalahnya, banyak hal besar memang bukan di tangan kita. Kondisi ekonomi dunia bukan kendali kita. Keputusan negara-negara besar bukan kendali kita. Bahkan soal resesi terjadi atau tidak, itu pun di luar kendali kita. Tapi ada hal-hal kecil yang justru menentukan hidup kita sehari-hari. Cara kita mengatur uang, cara kita menyikapi kecemasan, dan cara kita menjalani hidup, itu semua masih bisa kita pilih dan kendalikan. Dan disitulah stoicisme menjadi sangat relevan.
Stoicisme bukan berarti pasrah lalu diam. Stoicisme justru mengajarkan kita untuk bersiap, tapi tidak panik. Pertama, dana darurat itu sumber rasa aman. Bukan buat pamer, bukan tanda orang kaya, tapi pegangan saat keadaan mendadak berubah. Idealnya, simpan uang yang cukup untuk hidup 3-6 bulan kalau suatu hari penghasilan terganggu. Kedua, hati-hati dengan utang untuk gaya hidup. Banyak orang tertekan bukan karena miskin, tapi karena merasa harus selalu terlihat cukup. Padahal cicilan yang tidak perlu justru membuat hidup makin sempit setiap bulan. Ketiga, jangan bergantung pada satu sumber saja. Kalau semua harapan hanya ditaruh di satu pekerjaan, satu usaha, atau satu jenis investasi, risikonya besar. Menyebar risiko itu bukan serakah, tapi cara bertahan di masa sulit. Keempat, bangun kemampuan, bukan hanya mengejar uang. Uang bisa habis kapan saja, tapi kemampuan yang kita miliki bisa dipakai dimanapun dan kapanpun. Orang yang mau belajar dan beradaptasi selalu punya peluang, bahkan saat ekonomi sedang turun. Kelima, jangan terburu-buru mengambil keputusan besar. Kalau kondisi keuangan belum stabil, tidak apa-apa menunda membeli rumah, mobil, atau komitmen besar lainnya. Stoicisme mengajarkan kita untuk berpikir tenang, bukan bertindak karena tekanan atau emosi sesaat. Tahun 2026 mungkin akan menguji banyak orang, tapi krisis bukan hanya soal ekonomi. Ia adalah ujian cara berpikir. Apakah kita akan panik atau bersiap? Stoicisme tidak menjanjikan kekayaan, tapi ia menjanjikan ketenangan di tengah kekacauan. Dan di dunia yang tidak menentu, ketenangan adalah aset paling langka. Kalau kamu merasa video ini relevan, tekan like agar lebih banyak orang bisa belajar bersiap, bukan panik. Kalau kamu punya keresahan soal ekonomi ke depan, coba tulis di kolom komentar. Hal apa yang paling kamu khawatirkan saat ini? Dan kalau kamu suka konten yang tidak sekadar membahas uang, tapi juga cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertahan di dunia yang makin tidak pasti, subscribe channel ini. Karena di tengah krisis, yang kita butuhkan bukan kepanikan, tapi lebih banyak orang yang mau berpikir jernih dan sadar arah.